yang mengidap kanker mulut. Nah, itu ternyata boneka Hello Iblis. Nah, kali ini kan kita bertemu kembali dan akan membahas suatu kisah di balik film kartun khususnya Hello Kitty yang memiliki kisah nyata di baliknya itu. Bagaimana Kang Soleh bisa diperjelas atau dikemukakan di balik kisah ini para penonton? Nah, kali ini jadi kita akan sedikit membahas ya tentang seputar kartun Hello Kitty atau yang berkaitan dengan boneka Hello Kitty yang sudah melegenda ini. Nah, tapi ternyata ya di balik kartun atau boneka Hello Kitty ini tersimpan cerita yang mengerikan. Nah, seperti itu ya. Tersimpan cerita mengerikan. Jadi fakta mengerikan di balik boneka yang lucu dan kartunnya pun yang lucu. Jadi bukan hanya boneka ya, Hello Kitty ini ada juga kartunnya. Kartun Hello Kitty, boneka. Banyaklah pernak-pernik Hello Kitty yang terutamanya di sini disenangi oleh kaum wanita ya, anak-anak wanita. Yang nggak tahu ya juga mungkin suka. Aku suka boneka tapi bukan Hello Kitty kemayu lah ya, kayak Hello Kitty gitu. Dulu kalau zaman adik saya punya ada itulah Hello Kitty gitu. Boneka lucu lah imut gitu. Boneka imut lucu yang biasa memakai pita ya, ditaruh di apa aja ya, kupingnya kanan itu kiri ya, biasanya seperti itu bonekanya itu. Nah, jadi sejarah awalnya ini dari kartun Hello Kitty ini ya berasal dari Cina ya, sejarahnya. Ini dari kisah nyatanya, yaitu dari seorang ibu ya. Ini dari kisah nyatanya ya, dari kisah nyatanya seorang ibu di Cina yang pada saat itu awal mulanya si ibu ini memiliki seorang anak yang mengidap kanker mulut. Nah, ini sungguh sangat tragis. Nah, gitu, menjadikan sekali mempunyai anak yang mempunyai kanker mulut. Pada tahun sekitar tahun 70-an kalau nggak salah ya. Silahkan cari-cari lagi. Ibu ini di Cina mempunyai seorang anak yang mengidap kanker mulut. Si ibu ini pada saat itu tidak menemukan obat untuk menyembuhkan anaknya ini. Udah cari kemana-mana, segala cara mungkin zaman itu untuk mengobati kanker mulutnya ini, si anaknya yang sudah parah sekali kanker mulutnya ini. Itu seperti itu, tidak menemukan obat kemana-mana, jadi bingung, stres lah si ibu ini ya, seorang ibu di Cina ini. Nah, katanya ya, mitosnya atau nggak tahu mitos atau nyata atau gimana, si ibu ini akhirnya memutuskan bersekutu dengan iblis. Nah, jadi si iblis itu meminta syarat kepada si ibu ini ya. Si ibu ini meminta syarat, yaitu syaratnya itu untuk membuatkan karakter iblis yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, jadi ada persyaratan itu ya. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba keajaiban datang dan anak si ibu pun tiba-tiba sembuh dari kanker mulutnya itu. Jadi ini adalah cara cepat lah, cara cepat tapi bersekutu dengan iblis. Ini tidak sangat untuk ditiru lah gitu, tidak baik untuk ditiru karena bersekutu dengan iblis. Akhirnya si anaknya pun bisa sembuh dengan syarat si ibunya harus membuatkan karakter iblis. Jadi ini semacam mirip-mirip kalau di Indonesia itu pesugihan kan? Nah, seperti itu. Jadi ada permintaan juga itu, tapi si ibunya ini harus dengan janji seperti itu, harus membuatkan karakter iblis. Nah, akhirnya si ibu pun membuat karakter itu, yaitu berupa boneka yang biasa kita kenal kali ini, itu boneka Hello Kitty. Nah kan
disangkanya mah lucu gitu kan, unik ya, ada ya pita lah di kepalanya gitu kan, di telinganya. Tapi ternyata itu tuh sebenarnya Hello Kitty itu ternyata boneka Hello Iblis. Nah, jadi kata Kitty ini kalau diartikan berasal dari bahasa luar yang artinya kalau di Indonesia itu artinya adalah iblis. Jadi Hello Iblis. Sebenarnya Hello Kitty itu artinya adalah Hello Iblis. Kenapa Hello Iblis? Ditandai dengan telinga runcing yang ada pada boneka atau karakter Hello Kitty kan lihat. Terus kemudian kenapa boneka Hello Kitty tidak ada mulutnya? Benar tuh. Hello Kitty karena itu adalah mencerminkan anaknya yang terkena kanker mulut. Seperti itu. Jadi tidak ada mulutnya, boneka itu memang real, tidak ada mulut gitu, bukan misalnya gagal atau gimana produk sengaja, tapi ada ceritanya seperti itu. Karena mengenang anaknya yang sebelumnya terkena kanker mulut, tapi akhirnya sembuh. Tapi itu tadi caranya dengan cara insan cepat bersekutu dengan iblis, jadi sangat tidak baik. Oke guys, jadi saya potongnya dari kisah di balik Hello Kitty. Kenapa kita melihatnya? Saya juga waktu kecil inget punya boneka Hello Kitty ya. Permainan gambar. Ada pita di balik kuping kanannya, kelucuannya lah itu sekedar boneka. Ternyata baru saya mengetahui ternyata di balik benda mati ini ya boneka ada filmnya, tapi di balik filmnya itu kisahnya juga sangat memilukan guys ya, mengerikan. Setelah kita beranjak dewasa baru tahu. Nah gitu kita harus tahu. Oke lah, kita memang harus pantas tahu ya. Oke, dilanjut lagi. Nah ya, jadi seperti itu ya, jadi tidak seperti yang pada umumnya kita kenal. Hello Kitty ini adalah kartun yang lucu, yang menyenangkan gitu kan. Kartun yang lucu yang menyenangkan, terus bonekanya pun boneka lucu yang sering digemari anak-anak ya gitu. Tapi ternyata di baliknya itu tadi ya, bahwa Hello Kitty sebenarnya adalah boneka yang dipersyaratkan oleh iblis untuk dibuat oleh ibunya agar anaknya sembuh dari kanker mulut. Maka dibuatlah boneka Hello Kitty yang sebenarnya arti dari Hello Kitty ini adalah Hello Iblis. Nah, jadi demikian saja ya cerita lengkapnya, ada juga di channel Soleh Gadli Story. Oke pemirsa, jadi kesimpulan dari cerita yang beliau paparkan tadi, bagaimana kisah di balik sebuah film kartun sudah dipaparkan secara terperinci dan lugas begitu ya. Selebihnya pada pemirsa Cilok bisalah mendukung beliau ya, menyaksikan satu konten yang memang kali ini saya bahas di sini dan bersama beliau tentunya di sebagai narasumber dari konten Soleh Gadli Story begitu ya. Jangan lupa berikan like, di share, di komen, support, subscribe sebanyak mungkin agar beliau semakin banyak konten yang menceritakan kisah-kisah nyata di balik semua hal begitu pemirsa ya. Dan kali ini saya menuturkan untuk pamit, nanti dilanjut kembali di kisah beliau berikutnya begitu. Baiklah, sekian dari saya dan saudara Soleh Gadli Story pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.